Monggo kita simak bersama karena ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di acara Himpada Banyumas. Terima kasih kepada Himpada yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman khususnya di bidang kesehatan. Tadi dari Pak Widodo minta saya untuk menyampaikan materi tentang penyakit-penyakit seputar lansia. Karena kalau sudah pensiun kan pasti sudah lansia kira-kira ya. Jadi kira-kira usianya pasti 60 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini, dunia ini sebenarnya sedang menuju fase menua. Proses yang sama sekali tidak bisa dihentikan, ya. Cepat atau lambat proses menua itu akan terjadi, tinggal waktunya kapan gitu ya. Dan saya senang sekali bahwa tadi doanya kemudian sambutannya juga menekankan kepada itu. Di usia pasca produktif, di usia pensiun, maka persiapan kita adalah bagaimana menyiapkan bekal-bekal terbanyak kita, bekal-bekal terbaik kita ya. Dan bagaimana di usia lansia ini kita tetap bisa produktif, bisa aktif, dan tentu doa semua orang itu adalah bagaimana bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan kesehatan itu menjadi salah satu faktor penting, karena kalau Bapak Ibu sering sakit tentu ibadahnya tidak akan sekhusyuk orang yang sehat gitu ya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan topik yang kira-kira poinnya begini. Pasien lansia itu pasti dan sebagian besar karena kemunduran proses-proses biologis dan fisiologisnya akan menurun. Macam-macam penyakit yang akan dialami ya. Dan bagaimana merespon itu juga berbeda-beda. Ada yang begitu banyak mengeluh, tetapi ada juga yang menikmati. Bagaimana menikmati proses ditakdirkan mendapatkan usia panjang itu dengan berbagai konsekuensi. Kadang-kadang gulanya naik, tensi tekanan darahnya naik, lututnya sering sakit, penglihatannya kabur, ada saja. Nah, data statistik menunjukkan bahwa penduduk dunia itu yang mencapai usia lanjut itu diperkirakan pada saat ini sekitar 1 miliar kira-kira, dan 2050 diperkirakan 1,4 miliar. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Data dari Kementerian Sosial, data dari Kementerian Kesehatan kira-kira hampir sama. Dari sekitar 9% di tahun 2030 itu angkanya akan naik menjadi 15%. Dan pada tahun 2050 itu jumlah lansia kita itu sudah mencapai 40 juta, 45 sampai 50 juta kira-kira. Luar biasa banyak. Ya. Sekarang saja sudah hampir di kisaran 24 jutaan. Artinya sekitar 10%. Dan tentu kewajiban negara untuk menyiapkan infrastruktur agar para warga rakyatnya yang ditakdirkan mendapatkan usia lanjut itu, dia tetap mendapatkan dukungan dari aspek kesehatan, agar di usia tuanya dia tetap bisa produktif, aktif, dan bahagia itu. Saya kira para anggota Himpada bersyukur karena fasilitas yang disiapkan oleh Pertamina menurut saya termasuk sangat bagus, sehingga setidaknya jaminan kesehatannya cukup terjaga ya. Nah,
Apa penyakit yang paling banyak dialami oleh lansia itu? Yang pertama adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Ya. Sebagian mungkin dari bapak ibu, yang bapak-bapak terutama mungkin perokok di masa mudanya saat aktif ya, saking sibuknya, saking beratnya mungkin sampai merokok. Saat usia lansia kemudian mengalami penyakit paru, PPOK misalnya ya. Ada juga yang saat tidak sedikit maksud saya, saat usia produktif pun, saat masih kerja sudah ada yang diabetes, sudah ada yang kencing manis, ada hipertensi. Dan Bapak Ibu, kencing manis itu adalah ibu dari penyakit sebenarnya. Jadi begitu seseorang itu kencing manis, maka penyakit turunannya akan bermunculan. Kesemutan, sendi tangannya kaku-kaku, ya, penglihatannya mulai kabur, entah karena katarak atau karena kerusakan atau cedera pada retina, pada sensor di balik matanya. Lansia juga mengalami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan menurunnya derajat ketahanan, ya, gampang lelah, ya, gampang sakit, gampang masuk angin, ya, sering dikerokin misalnya. Jadi bisa dibayangkan kalau satu orang saja kena kencing manis Bapak Ibu ya, dan relatif tidak terkontrol, setidaknya dia kesemutan ya. Kemudian penglihatannya akan kabur, sendinya akan sering nyeri. Apa masalahnya kemudian? Yang jadi masalah adalah penyakit-penyakit ini, entah penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit paru-paru, penyakit persendian, ya, gangguan mata, bahkan tidak sedikit yang memasuki usia senja itu kemudian berujung dengan depresi. Ya, biasa aktif saat kerja, sangat sibuk sampai tidak sempat bersosialisasi. Nah, forum seperti ini itu termasuk forum yang sangat direkomendasikan. Bagaimana para lansia itu tetap menjaga engagement-nya, jadi hubungan koneksi dengan para sahabat dan kerabatnya. Tadi Pak Widodo mengatakan silaturahmi, ya, dengan berbagai manfaat yang dalam agama dikatakan bisa panjang umur, membuka pintu rezeki dan segala macam. Jadi komunitas-komunitas arisan seperti ini itu sangat-sangat penting bagi para lansia agar jangan sampai kemudian mengunci diri di kamar, tinggal di rumahnya sendiri, tidak mau bergaul, dan ujungnya akan depresi. Itu tentu akan sangat berat sekali. Bapak Ibu, saya ingin ceramah, bukan ceramah ini sebenarnya, paparan ini hanya pengantar saja. Nanti topik pertanyaan boleh bebas, tidak terbatas pada ini. Tadinya saya akan fokus pada bidang yang saya tekuni di bagian saluran cerna dan hati, ya. Tapi setelah saya pertimbangkan saran dari Pak Widodo juga, memang sebaiknya mengcover penyakit-penyakit yang pada umumnya dialami para lansia. Salah satu keprihatinan kita adalah banyaknya obat, karena akibat dari banyaknya penyakit itu menyebabkan tidak selalu berujung dengan kebaikan. Ikhtiarnya sudah bagus, mencari pengobatan, ya, berobat ke klinik pertama, kemudian ke spesialis A, spesialis B, spesialis C, spesialis D. Nah, justru titik masalahnya di sini. Sudah sangat banyak sekali penelitian mengatakan bahwa kalau seseorang itu, entah dia di usia muda atau di usia lansia, kemudian mendapatkan obat lebih dari 5 macam obat, itu masalah. Jadi yang disebut dengan polifarmasi itu, kalau seseorang itu mendapatkan lebih dari 5 macam obat. Dan rata-rata pasien lansia itu bawa obatnya 1 kresek, ya. Bukan cuma 5 Bapak Ibu, ya. Jadi dia kencing manis, dapat obat metformin, dapat obat glimepiride, dapat obat pioglitason, dapat obat akarbose, macam-macam dari penyakit utamanya. Kemudian bilang sama dokternya, dok saya juga kesemutan, ditambahilah gabapentin, ditambahi mecobalamin. Terus dia bilang, dok ini kok nggak sembuh-sembuh sendi saya, dikirimlah ke ortopedi, dapat meloxicam, apalagi
dapat ibondronat dan segala macam. Terus dia bilang, dok, saya sakit kiri, dada kirinya, kirimlah ke dokter jantung. Katanya ada penyempitan pembuluh jantung. Tambahilah ISDN, Nitrocaf, Clopidogrel, Mini Aspi, ya, Bisoprolol. Bapak Ibu, berapa coba? Ya, sudah bukan lagi polifarmaka itu, hiperpolifarmasia. Kebayang tidak ya? 10 obat itu saat diminum, kira-kira dalam tubuh kita tuh seperti apa pertempurannya itu? Ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah banyak studi menunjukkan tingkat rawat inap pasien usia muda dan usia lansia itu lebih tinggi pada lansia. Salah satunya karena penggunaan obat-obatan yang terlalu banyak. Kebetulan saya di subspesialis gastrohepatologi, jadi sangat banyak sekali pasien-pasien yang masuk itu karena perdarahan saluran cerna yang kita endoskopi, ya, entah karena obat-obat anti nyeri terutama meloxicam, piroxicam, dan itu ada obat-obat paling favorit kan, karena begitu sakit langsung dikasih cesplang gitu. Nah, inilah perlunya kita menjadi pasien yang nggak apa, saya senang berdiri. Ya. Itulah perlunya kita tuh menjadi pasien yang bijak dan kritis. Adalah hak semua pasien untuk mempertanyakan apakah saya sebagai pasien kencing manis, kemudian saya juga pasien jantung, saya pasien ortopedi, saya pasien saraf, apakah semua obat ini kira-kira aman untuk saya pakai? Ya. Salah satu penyakit yang membuat banyak pasien masuk lansia itu ke rumah sakit itu tadi, karena namanya iatrogenesis. Jadi maksudnya berobat untuk sembuh, ini malah sakit karena komplikasinya, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pas dokter itu kadang-kadang juga nggak tega sih, begitu cerita, dok saya kesemutan. Gimana kalau nggak dikasih obat, dia sudah mengeluh gitu ya. Tambahilah itu tadi gabapentin, masih aman ke lambung sih. Dok nggak hilang-hilang sakitnya. Nah, mulai masuk obat-obat anti nyeri, meloxicam, piroxicam, diclofenac, betul Pak. Jadi belakangan Pak, pasien-pasien yang sempat saya endoskopi itu rata-rata memang perdarahan lambung karena diclofenac, di samping piroxicam. Ya. Maksud saya Pak begini, kalau keluhan-keluhan ringan saja, cuma kesemutan, ya mungkin dipijit saja Bu, diurut ya, atau pakai masas, pakai yang simpel-simpel, yang sifatnya tidak terlalu merusak, ya. Tidak bikin efek samping yang berat. Ya. Kalau semuanya dikeluhkan, kami itu juga nggak tega sebenarnya sih. Kesemutan, pusing, ya. Kemudian kakinya pegel-pegel. Dan kita kan, apa sih tugas dokter Bapak Ibu? Tugas dokter itu ada 4. Kadang-kadang dokter itu mencari jalan kesembuhan. Tidak semuanya sembuh, tidak semuanya. Ya. Hanya mencari jalan. Yang kedua, tugas dokter adalah itu meringankan. Ya. Jadi kalau ibu mengeluhnya sakit pinggang terus, kesemutan terus, nah kita cari jalan gimana caranya ini bisa sembuh. Tapi banyak pasien masih beranggapan bahwa sakit itu harus selalu diselesaikan dengan obat-obatan. Padahal kan tidak harus selalu begitu, ada metode lain yang tidak invasif namanya. Nah, tugas dokter ketiga adalah membuat nyaman. Ya. Bahkan pada saat dia sakit kanker sekalipun, yang sudah terminal pun, kita gimana caranya membuat nyaman. Jadi itu tugas dokter, kadang menyembuhkan, seringkali membuat ringan, dan selalu berusaha membuat nyaman. 3 itu. Jadi jangan membayangkan bahwa kalau dokter itu pasti sembuh, belum tentu juga. Karena ada penyakit-penyakit yang memang karena keterbatasan ilmu kedokteran belum juga sembuh. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita selalu bijaksana di dalam sebagai pasien dan kritis, Bapak Ibu. Bertanya, itulah hak pasien, ya, dan itu dijamin oleh semua rumah sakit. Masalahnya adalah di era sekarang, di era di mana akses terhadap kesehatan itu menjadi sangat mudah, 98% penduduk Indonesia itu sudah peserta BPJS kesehatan, maka jumlah pasien yang datang ke rumah sakit itu sudah luar biasa, termasuk juga ke vaskes tingkat primer. Ibu, ya. Jadi sudah sangat banyak sekali, sehingga antrian Bapak Ibu lihatlah di hampir semua rumah sakit rata-rata antriannya banyak.
Dan tidak semuanya sebenarnya pasien-pasien yang memerlukan tindakan spesialistik, ya. Tapi karena toh ini gratis, ya sudah, saya pegel, coba ke saraf, saya sakit lutut, coba ke ortopedi, gitu. Padahal di balik semua itu ada ancamannya kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak obat-obatan. Jadi karakter lansia itu yang cenderung tidak hanya satu penyakit dan akibatnya harus mendapatkan, kadang-kadang mendapatkan banyak obat, itu menjadi masalah tersendiri, tantangan bagi kami para dokter dan tenaga kesehatan, dan juga tantangan bagi para pasien lansia. Apalagi di era di mana media sosial itu begitu gampang, ya. Jadi buka HP, TikTok keluar, katanya obat ini, obat itu, ya. Dan mohon maaf, para lansia itu sangat senang, apalagi kalau yang misalnya latar belakang yang berbicara itu seolah-olah dokter gitu. Pasti benar nih, susu ini, susu itu. Pokoknya sudah, siapa coba yang sudah pernah beli susu macam-macam di online itu, ya. Belum lagi obat ini, suplemen, luar biasa. Belanja itu untuk suplemen sangat luar biasa. Nah, di luar topik ini Bapak Ibu, ada lagi hal-hal yang perlu diketahui pada para lansia, khususnya terkait dengan karena sifat tubuhnya yang cenderung sebagian mulai renta, ya, maka banyak hal-hal yang apa yang seharusnya kita kerjakan pada pasien biasa itu terlambat kita kenali. Misalnya pasien lansia itu kalau sakit serangan jantung belum tentu sama ceritanya seperti anak muda yang kena serangan jantung. Mungkin dia cuma bilang, aduh kenapa Mbak, saya masuk angin, dikerokin. Padahal itu serangan jantung. Beda dengan yang muda-muda, begitu dia rasanya ditusuk, ditikam, nyeri dada, sudah berat, itu kemungkinan serangan jantung. Nah, kita mungkin anggota keluarga lain tidak terlalu peduli dengan ini. Dianggapnya ini hanyalah masuk angin biasa, karena di pagi hari mungkin Bapak Ibu sedang berkebun, disangka, oh mungkin pegel-pegel saja. Padahal itu adalah kondisi kritis. Yang paling banyak saya dapatkan, pasien lansia itu kadang-kadang terlalu ketat dalam hal diet, ya. Sehingga kadar garam dalam tubuhnya itu menjadi rendah sekali, ya. Jadi tidak boleh Ibu, meskipun Ibu hipertensi sekalipun, ya, tetap harus ada garam yang masuk minimal 5 mg per hari, itu harus ada itu, ya. Jadi jangan dibayangkan kalau Ibu kemudian semuanya serba ngasrep itu aman, tidak, ya. Jadi diet yang seimbang itu adalah diet yang benar. Maka kalau dalam bahasa agama itu yang tengah-tengah, umatan wasaton kira-kira, ya. Jadi sikap moderat, ya, sikap tengah-tengah itu sikap paling benar menurut saya. Kalau garam ya jangan berlebihan, gulanya jangan berlebihan, pokoknya yang tengah-tengah itu kira-kira, ya. Jadi belakangan juga banyak muncul para lansia itu yang bolak-balik masuk rumah sakit itu karena garamnya sampai 110 cuma. Nah, kadar garam ini nggak bisa dilihat Bu, kecuali ambil darahnya, ya. Jadi kalau sudah ada lansia kemudian sering lemes-lemes, padahal nggak punya penyakit apa-apa, perhatikan apakah bukan garamnya. Itu kondisi emergensi, jadi harus segera dibawa ke UGD untuk dicek kadar darahnya. Yang kedua kadar gula darah juga, ya. Nah, makanya fasilitas yang dimiliki Bapak Ibu manfaatkan dengan baik itu. Itu cara mensyukuri dikasih umur panjang, dirawat, ya, dengan cara secara berkala konsultasi dengan dokter umum di PPK 1. Kalau memang merasa ada yang tidak jelas, bisa minta rujukan ke dokter spesialis di vaskes tingkat lanjutan. Coba slide-nya mundur, Bapak. Lagi. Nah. Ya, ini Bapak Ibu, ya. Ini rata-rata yang dialami oleh banyak pasien gitu, ya. Ya pasiennya juga nggak salah, ya. Tapi menurut saya yang penting sebenarnya komunikasinya. Apakah obat yang banyak itu memang diperlukan gitu loh. Ya. Kalau saran saya, pilihlah obat-obat yang memang obat utamanya. Kalau kencing manis ya metformin, tapi ada efek sampingnya, dia sering kembung, sering diare, sering mual-mual, ya.
atau akar bosa, sering kembung, sering diare, sering mual-mual. Glimepiride misalnya, ya, itu aman saya kira. Ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, obat yang banyak itu efek buruknya adalah ini, gangguan kognisi, ya. Jadi daya ingatnya itu cenderung melemah sebenarnya, ya. Tadi Pak Widodo cerita, pasien jatuh. Jatuh itu juga bisa diprovokasi oleh obat-obatan. Sudah kencing manis, punya darah tinggi, kena vertigo juga, ya. Lansia itu rata-rata instabilitas, ya. Dia gampang goyah dia, ya. Kalau nggak salah kemarin ya ada anggota Himpanda yang sempat terjatuh juga kalau nggak salah ya, beberapa minggu yang lalu ya, yang ortopedi ya. Nah, obat-obat itu juga kadang-kadang memicu beser, ada ya. Hati-hati dengan penggunaan obat-obat tidur, karena banyak lansia itu insomnia, ya. Dikasihlah obat penenang berlama-lama, ya, sampai kelihatan depresi. Taunya dari mana dok? Lihat mukanya. Ya. Kalau sudah jarang senyum, itu tanda betul. Makanya betul loh ibu. Jadi senyum itu penting sebenarnya. Senyum itu tanda sehat. Jadi kalau orang sudah serius terus ya sampai redup cahayanya, hati-hati. Apakah dia tanda-tanda depresi? Dan salah satunya adalah penggunaan obat-obat penenang, ya, yang kadang-kadang diberikan oleh saya atau teman-teman saya karena alasan keluhan sulit tidur yang sudah sangat lama, ya. Itu. Berat badannya turun itu banyak juga terjadi pada pasien, apalagi kalau obatnya banyak, ya. Dia udah mual-mual, nggak mau makan, tambah kurus malah itu, ya. Kemudian itu obat itu bisa memicu komplikasi. Saya tadi bilang ada kemungkinan perdarahan lambung untuk obat-obat anti nyeri, ya. Kemudian ya tentu biaya perawatan tentu akan meningkat, ya. Kan meskipun gratis, kadang-kadang kalau naik kelas itu juga ada ininya, ada biaya tambahannya kan, gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya sih ya alhamdulillah kita sudah punya proteksi asuransi, tetapi lebih baik sehat Bu daripada sakit menurut saya. Ya. Apa sih senangnya dirawat di rumah sakit menurut saya gitu. Kalau sehat kan bisa kemana-mana, bisa ketemu di sini, bisa ngobrol dengan teman-teman, bisa mengunjungi putra-putra di luar kota misalnya, ya. Dan tentu semua itu akan berujung dengan kualitas hidup yang menurun. Slide. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ini tadi. Kita itu mesti memilih gaya hidup yang sehat. Sehat itu seperti apa? Ya, kalau di barat dikatakan ya diet seimbang, tapi menurut saya tidak. Itu salah satu. Menurut saya sebagai umat beragama, keteguhan iman kita itu adalah jauh lebih penting dibandingkan dengan sekedar itu, ya. Saya membandingkan Bapak Ibu ya, pasien yang cuci darah, pasien yang gagal jantung, yang satu teguh dan saya lihat bagus, jadi setiap kali kami masuk ruangan dia sedang sholat, dia sedang ngaji, itu jauh lebih bagus ininya, apa hasilnya dibandingkan dengan yang itu. Padahal rumah sakit sudah menyediakan loh, untuk tayamum sudah ada gitu, tapi tidak semuanya memanfaatkan itu. Jadi keteguhan kita dalam beragama, apapun keyakinannya, ya, kehusukan kita beribadah, itu membuat koneksi kita dengan atas sangat kuat. Dan ingat, dokter itu nggak menyembuhkan loh. Kan saya tadi bilang, tugas dokter hanya mencari ikhtiar kesembuhan. Sebagian besar itu tidak sembuh. Yang menyembuhkan memang Allah gitu. Banyak penyakit yang impossible disembuhkan, ternyata sembuh. Tapi ada banyak penyakit yang datang baik-baik, tiba-tiba berakhir dengan meninggal misalnya. Makanya menurut saya keteguhan iman itu jauh lebih penting. Kita ingat tidak? Di Ar-Rum 54. Ya. Ar-Rum 54 itu cerita tentang bagaimana Allah itu menciptakan kita. Dimulai dengan kata do'ifan, kholaqa do'ifan, ya kan? Jadi kamu itu diciptakan sebagai sesuatu yang lemah. Kemudian ja'ala kuwatan. Kemudian kamu dikuatkan oleh Allah. Dan diakhiri dengan do'ifan lagi. Plus beruban. Saya sudah hampir masuk ke generasi Bapak Ibu juga, ya. Jadi saya itu calon kandidat lansia juga Bapak Ibu. Jadi kita itu harus menyadari bahwa kita itu perjalanannya memang dimulai dari titik terlemah, dikuatkan, dilemahkan, dan salah satunya beruban, gitu ya. Nah, kesadaran ini penting gitu loh. Agar apa? Setelah anugerah nikmat yang luar biasa banyak Bapak Ibu dapatkan selama bertahun-tahun itu, sekarang saatnya jangan pernah untuk tidak bersyukur apapun juga.
Bahkan kalau itu diuji dengan penyakit, itu kita mesti bersyukur juga gitu. Karena pasti ada hikmah di setiap peristiwa yang Allah turunkan untuk kita. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi penerimaan kita terhadap ujian Allah dalam bentuk sakit atau sehat, itu sangat-sangat menentukan arah hidup kita. Dikasih uang banyak, pensiun banyak, habis pensiun, belum tentu bahagia Bapak Ibu. Ya, belum tentu, ya. Karena ukurannya bukan soal uang. Bagaimana kita mensyukuri setiap anugerah yang Allah berikan itu? Mungkin dalam bahasa yang populer, apakah itu berkah untuk kita gitu. Yang kita doakan itu, agar setiap yang Allah berikan kepada kita itu penuh berkah. Nah, tadi juga disampaikan Pak Widodo bahwa kita perlu juga bersilaturahmi. Itu engagement sosial itu penting. Kalau kita hanya mengurung diri di luar, kan teman kita nggak tahu apa yang sedang dialami. Tapi begitu begini kumpul seperti ini, bercerita masa lalunya, tentang anak-anaknya, tentang apa saja, itu sudah sebagian dari cara kita untuk melepaskan sebagian stresor kita. Itu sangat bagus menurut saya. Makanya tidak salah, pasti benar menurut saya, hadis-hadis tentang bahwa silaturahmi itu ya membuka pintu rezeki, membuat umur urung panjang, gitu ya. Slide. Nah, itu sudah kira ini yang kedua ini sudah sering dilakukan. Berobat, bukan berobat menurut saya, konsultasi secara teratur. Bapak Ibu, kalau datang ke dokter itu jangan selalu berharap dapat obat, ya. Kita itu kadang-kadang agak ini juga. Saya dari Madura Bapak Ibu ya, saya dari Sumeneb. Di Sumeneb tempat saya lahir itu, orang itu datang ke dokter, kalau tidak disuntik, dia bilang no, itu tidak berobat, ya, bukan obat yang dibutuhkan, tapi suntikan Bapak Ibu, ya, entah yang disuntik apa kita nggak tahu, mungkin vitamin, kadang-kadang juga mungkin cairan kosong kita nggak, pokoknya disuntik gitu. Jadi ada generasi itu, ya, tapi ada sekarang sudah berubah gitu, tapi masih ada juga. Jadi kalau ke dokter itu harus pulang bawa obat, ya. Yang disuntik mulai berkurang sekarang. Tapi yang minta obat harus gitu ya. Wong saya sudah bayar kok masa nggak dapat obat gitu ya. Padahal yang penting kan bukan obatnya sebenarnya. Saya selalu bilang bahwa apa sih sebenarnya obat terbaik? What is the best medicine? Menurut saya, the best medicine adalah education. Ya. Jadi obat terbaik itu adalah saat ibu cerita gitu loh. Ibu cerita apa, saya mendengarkan apa, dan disitulah ada dialog. Itu obat terbaik. Dikasih obat yang paling mahal sekalipun, kalau ibu nggak paham obat ini untuk apa, ibu malah jengkel. Pulang dari dokter, habis uang 1,5 juta, ibu malah kesel kan? Kok mahal-mahal sekali ini kan? Saya pensiunan dikasih uang 1,5 juta misalnya. Itu malah sakit Bu, karena kepikiran terus kan? Gitu kan? Tapi kalau tahu Pak, ini obatnya 1,5 juta kira-kira, tapi tujuannya untuk begini-begini. Nah, itu jadi pemahaman itu penting. Ya, makanya pendidikan itu adalah kunci utama keberhasilan proses pengobatan. Jadi bukan obatnya. Ya. Jadi masalahnya sekarang adalah itu tadi. Jumlah pasien kita yang luar biasa banyak ini, entah di rumah sakit, entah FKTP. Waktu kalau semua pasien minta standar internasional 15 menit, Bu bayangkan, yang datang ke Amanda itu sehari berapa? 150 ya. Standar internasional pengobatan berapa menit? 10 sampai 15 menit per orang. Kalau ini diterapkan, itu selesai tengah malam, kira-kira Bapak Ibu. Jadi memang idealnya ada waktu memang untuk bicara, ya. Makanya kalau mau datang ke dokter, bikin ini ringkasannya. Apa kira-kira yang tanyakan? Kalau tidak, yang di luar itu protes Bapak Ibu. Saya pernah satu pasien itu 45 menit, pernah di belakang tuh gedor-gedor. Tapi sudah saya lain aja karena dia punya hak untuk itu gitu. Tapi setelah itu yang belakang juga protes. Benar. Slide. Nah, bagaimana manajemen obat yang baik? Kira-kira begini. Harus tepat obatnya, apa yang ibu minum betul-betul sesuai dengan penyakitnya, tepat indikasinya, tepat waktunya, dan tepat cara pemakaian. Penyakit asam lambung itu salah satu penyakit yang paling banyak kita temukan, ya. Tetapi ada kesalahan yang sering kali terjadi, misalnya cara minumnya. Kalau ibu bapak dapat obat lansoprazol, omeprazol, rabeprazol yang sol-sol semua itu hanya akan bekerja efektif kalau diminum 30 menit sebelum makan. Di luar itu tidak efektif. Ya. Misalnya diminum setelah makan enggak efektif Bapak Ibu. Karena cara kerjanya memang begitu.
Jadi mesti ada waktunya yang benar gitu loh ya. Ibu minum apa misalnya, yang kencing manis tapi dapat akar bose misalnya, diminum sebelum makan atau setelah makan, bisa diare itu, bisa mencet, bisa kembung. Karena dia harus diminum tepat bersamaan dengan makan, masuk akar bosenya, baru bekerja. Di luar itu nggak bekerja dia, yang bekerja malah efek sampingnya gitu kan. Itu kira-kira ya. Slide. Nah, ini beberapa penyakit kegawatan lansia yang mesti Bapak Ibu kenalin ya. Kalau Bapak Ibu mengalami nafasnya terasa berat, ya, jangan selalu berpikir hanya masuk angin ya. Carilah pertolongan ke dokter atau ke UGD. Apalagi kalau menurut Bapak Ibu kok nggak biasa ini ya. Slide. Ya, nyeri dada Bapak Ibu ya. Kemudian tiba-tiba maaf agak linglung, teler. Itu tanda-tanda salah satunya karena garamnya terlalu rendah atau terlalu banyak minum ya, natrium terlalu rendah karena minum terlalu banyak. Kan ada anggapan begini, minumnya harus banyak, betul saya setuju itu, tapi seberapa banyak gitu ya. Dan Bapak Ibu sedang punya penyakit apa? Kalau Bapak Ibu sedang cuci darah, ya jangan minum terlalu banyak, pasti sesak nafas gitu. Atau Bapak Ibu sedang penyakit jantung, jantungnya bengkak dua-duanya kanan kiri, paru-parunya terendam, Bapak Ibu isi air ya tambah sesak gitu ya. Itulah pentingnya bijak terhadap perilaku kita ya. Coba. Slide. Iya. Oke. Itu terakhir ya. Saya kira itu slide terakhir kalau tidak. Pada intinya begini Pak Ibu, kita tuh ingin sebenarnya dan pemerintah sangat peduli ya. Salah satu indikator akreditasi itu adalah adanya layanan geriatri, layanan lansia. Itu bentuk tanggung jawab negara bahwa negara itu peduli terhadap senior citizen seperti Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu itu adalah warga terhormat. Makanya di banyak rumah sakit lansia itu dikasih prioritas, dikasih pita hijau kalau nggak salah, saya lupa itu atau kuning ya. Intinya mereka tuh boleh melompati antrian. Itu kebijakan banyak rumah sakit. Ya. Fast track ya. Jadi berarti ini di geriatri. Jadi di rumah sakit Margono misalnya ada namanya fast track, di mana para lansia itu dengan umur tertentu saat pendaftaran sudah dikasih pita. Artinya pasien ini tidak harus ikut antrian sesuai dengan antriannya. Dilihat dulu, kalau tidak terlalu gawat dia boleh melompati itu. Itu bentuk penghargaan negara terhadap para lansia, ya. Dan Bapak Ibu tentu kami ingin agar para lansia itu tetap bisa produktif, aktif dan bahagia di masa tuanya. Kira-kira itu Bapak Ibu pengantar diskusi kita hari ini. Bapak Ibu boleh bertanya apa saja. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.